Kanjuro ini ibarat ini cuy. Kalian sudah main Among Us belum? Oh ya, Imposter. Imposter. MVP dia. Jadi MVP. imposter menang nih gara-gara Kanjuro. Waduh. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Oke, dan ada saya juga, Hans. Dan di episode... Apa aku harus menyambut atau Tidak kompak. Oh jadi ini Hans sama aku kenalin diri sendiri apa kamu? Aku yang kenalin Koar aja. Oh oke, sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi ya seperti yang barusan kalian dengar, ada satu orang lagi selain personel reguler, saya dan Hans, ada satu orang lagi. Nah, apakah kalian tahu? Ini bintang tamu ini. Iya, bintang ini tamu. Chef ternama. Iya, chef yang sudah 1 juta subscriber ya, kalau nggak salah. Iya, ini saya on the way ke 2 juta ya nih. Dan juga seorang wibu dengan kontennya Shokugeki no Soma. Ya, dia adalah Chef Arnold. Halo. Selamat apa nih ya? Selamat apapun lah. Apapun lah ya. Ya, Chef Arnold itu ini ya, bukan yang kita undang kali ini. Karena tidak ada biaya. Ini yang KW. Ya, lumayan lah. Ya. Daripada tidak ada sama sekali. Betul. Oke, jadi ini dia bintang tamu kita kali ini, namanya Arnold. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit dalam dunia One Piece ya. Seberapa jauh? Atau seberapa kok bisa mengikuti One Piece gimana? Sejarah singkat. Singkat aja ya. Jadi kalau One Piece itu bacanya sudah dari lama. Kan dulu ngikutnya komik. Terus pas ngikut kok makin seru. Soalnya kan ceritanya juga lain ya dari komik-komik yang lain. Terus akhirnya ngikut. Terus larinya karena komik udah agak lama keluarnya. Ya udah, sekarang manga scan. Oh, berarti awalnya komik fisik ya? Komik fisik. Oh sama, aku juga komik fisik. Oke, itu sekilas perkenalan yang sebenarnya nggak terlalu penting ya. Cuman basa-basi aja. Formalitas. Ya. Ya, jadi di Denden Podcast kali ini kita akan melakukan turnamen ya. Setelah tidak lama, kali ini kita akan Denden turnamen. Dan kita akan mencari Red Scabbard terkeren. Nah, ini mungkin akan banyak mengandung spoiler ya kalau mereka yang belum mengikuti sampai ujung, sampai perang terakhir di Wano ya. Wano. Ya, ini mungkin akan mengandung spoiler. Bahkan bagi saya sendiri ini sudah pasti spoiler karena saya tidak mengikuti yang online. Saya hanya baca komik fisik. Sebenarnya nggak ada berita dulu. Dari aku sih nggak ada. Dari kamu ada? Aku ada. Oh ya, boleh. Silakan. Kayaknya bulan ini netizen dihebohkan dengan video klip ini BTS yang terbaru. Oh, saya tidak nonton. Nanti coba di Google. Tahu personelnya BTS nggak? Nggak tahu. BTS band Korea nih. Iya. Oh, nggak tahu ya. Aku tahunya di Tokopedia saja. Beli Tokopedia saja ya. Jadi di video klip yang terbaru yang itu namanya judul lagunya Dynamite. Nah, di situ ada seorang personelnya yang dia merubah warna rambutnya menjadi hijau. Dan menggunakan kostum yang mirip seakan-akan dia sedang mengcosplay Zoro. Waduh. Jangan-jangan dia pemeran ini One Piece live action Netflix. Atau mungkin ini ya seperti sebuah jembatan untuk K-popers dengan wibu bisa nyatu mungkin ini. Gak ada yang tahu kan ini. Apakah ini bentuk diplomasi gitu? Di Indonesia juga ada loh
sempat beberapa waktu lalu itu disemir hijau juga rambutnya, tahu nggak? Siapa ya? Anang Hermansyah. Oh. Iya. Itu nggak mirip. Itu lebih arahnya ke Sasuke ya. Yang setelah terkena Chidori. Ya deh, ntar kalian coba Google deh, namanya RM, nama banknya RM BTS Zoro gitu aja, udah keluar fotonya. Oke. Sekilas berita yang nggak terlalu penting ya sebenarnya. Tapi sudah dengar gosip itu katanya dari siapa? Oda Sensei itu mau memperpanjang komik One Piece itu sampai ke episode 10.000 loh. Oh? Katanya, ini kan gosip lah ya, berita kan kita nggak tahu. 10.000, sedangkan di manga scan aja belum sampai 1.000. Jadi itu masih 1/10-nya. Bukannya 5 tahun terakhir infonya. Nah ini, ya kan? Oh ini pasti berita hoax ini. Iya. Makanya kan kita nggak tahu kebenaran aja ini kan. Bisa jadi 10.000, tapi satu chapter satu halaman. Iya. Sebenarnya nggak lucu sih, tapi kita pura-pura ketawa aja. Iya betul. Kita harus mendukung ya. Iya. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai untuk Denden Turnamen kali ini untuk mencari Reds kabar terkeren. Nah, jadi seperti yang sudah bisa kalian lihat di thumbnail atau di cover art, ini saya sudah membuat bracketnya ya. Jadi ada 9. Nah, 9 sarung pedang merah. Ini kita akan adu satu persatu dan kita akan lihat siapa yang bertahan paling puncak nanti. Oke, langsung aja ya kita mulai. Mungkin untuk peraturannya cukup gampang ya. Kita langsung ini aja voting atau diskusi kira-kira dari antara dua peserta yang lolos, yang layak untuk lolos kira-kira siapa gitu aja. Atau ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau Tidak gitu kita langsung mulai aja ya. Ini karena ada bracket yang masih bercabang, yaitu Kinemon dan waduh, aku bahkan tidak hafal namanya ini. Ada yang bisa bantu? Kinemon dan siapa ini? Kinemon dan Kawamatsu, Pak. Oh iya, Kawamatsu. Nah, ini kan bracketnya dia masih bercabang 2. Karena itu kita akan mulai dari ronde penyisian Kinemon lawan Kawamatsu. Oke? No, siap. Jadi ini berhubung saya belum tahu siapa itu Kawamatsu. Mungkin kalian ada yang bisa menjelaskan sedikit. Wah, ini spoiler dong, Pak, berarti. Oh iya, tentu saja. Tidak berdosa ya. Resikomu, Hen. Resikomu karena hanya membaca fisik. Nggak apa-apa. Saya memang tahu kalau Setia. One Piece itu sangat bagus sampai meskipun kita tahu spoilernya pun ceritanya tetap keren. Oke. Nah, Pembelaan dirinya luar biasa ya. iya. Kadang kan kita pernah juga tahu spoiler ya, misalnya film Avenger, ada yang mati. Nah, terus kita nonton, wah udah nggak greget. Tapi One Piece ini beda. Kita tahu, oh nanti ada kejadian ini loh. Tapi kita baca lagi, oh tetap berasa feel epicnya itu. Tetap bikin merinding. Paham kan? Siap. Paham. Ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi ada yang mau jelaskan si Kawamatsu ini siapa? Oke. Yang aku tahu Kawamatsu ini di penjara ya. Di penjara di Wano. Oh ya, ini saya mau menyampaikan aja. Jadi Kawamatsu ini ya kan, dan salah satu orang juga yang dibimbing dan ditolong oleh Oden. Nah, waktu masa pemberontakan itu akhirnya dia di penjara di Wano, di salah satu tempat di Pulau Wano, dan dilihat dari awalnya itu pas baca-baca, ini orang hebat sekali. Bayangin, dia itu bahkan dikasih notes oleh kepala sipir penjara untuk orang-orang yang ngasih dia makan tuh nggak boleh ngasih dia tulang. Jadi ikan itu harus di-fillet. Nah ini bicara soal ikan kan jadi bicara fillet, masak-memasak jadi kayak Chef Arnold saya. Iya, cocok.
Harus di fillet. Kenapa? Karena tulangnya itu bisa dipakai sebagai senjata. Gila nggak? Terus ternyata benar. Terus ada yang sengaja. Ah, masa sih dikasihlah tulang? Lah, tiba-tiba beberapa lembar komik ke depan pas dibaca, mati salah satu penjaga penjara tersebut. Ya, meskipun bukan yang terkuat sih, cuman hanya karena sebuah tulang. Gila, luar biasa sih. Dan ini wujudnya kalau kita lihat kan dia bukan manusia ya. Dia bentuknya seperti penguin mungkin ini. Mungkin Hans bisa tambahin. Ya, kalau nggak salah si Kawamatsu ini dia terinspirasi dari kalau ngikutin kayak legenda-legenda sedikit kayak binatang-binatang mistis di Jepang itu ada yang namanya kappa. Kappa, betul. Iya, betul, kappa. Itu hewan yang mulutnya moncongnya kayak bebek itu. Iya. Jadi dia terinspirasi itu. Ada yang bilang dia ini fishman juga, tergolong fishman. Oh ya. Gitu. Tapi kalau dari gambar ini kelihatannya tangannya ada selaputnya ya dari gambar ini. Iya. Jadi tapi belum dikonfirm ya. Iya, belum ada konfirmasi yang secara jelas menulis kalau dia berman. Cuma kamu lihat dari kayak bentuk tubuhnya, tangannya yang besar itu orang-orang kebanyakan bilang dia berman sih. Iya. Dia apa? Dia apaan? Merman. Oke. Manusia ikan. Oke. Ya, jadi dia satu ras sama kayak Jinbei sama Arlong gitu. Oh, satu ras ya, manusia ikan. Ini aku baru ingat juga. Jadi dia tuh di penjara di Wano tuh sudah 13 tahun lamanya. Oh. Nah, dan menyantap ikan beracun yang dikasih terus-menerus. Tapi ya sekali lagi ya, setahu aku tuh di fillet dan tidak boleh dikasih ada tulangnya. By the way, setauku manusia ikan tidak ada yang makan ikan. Setauku ya, kalau nggak salah. Makanya kita nggak tahu nih. Ini kan masih simpang siur apakah dia masuk ke dalam golongan Arlong mereka. Ya, emang belum dikonfirm sih. Cuma ada yang bilang dia manusia ikan. Oh, mungkin dia termasuk golongan ini, Sumanto. Kanibal berarti ya. Iya. Tapi aku pernah baca loh salah satu bukan artikel ya, apa ya? Mungkin cerita pendek. Mereka bilang gini, kalau Luffy dan kawan-kawannya itu hendak makan ikan di tengah laut, kalian tahu nggak siapa yang mancing? Usopp. Bukan. Oh. Ayo Hans. Yang mancing biasanya Luffy. Salah. Jinbei. Loh, sungguhan itu ada. Nah, dia manusia ikan kan? Iya. Nah, itu dia. Makanya aku juga, bagaimana dia menyerahkan kaumnya kepada orang-orang yang mau manusia gitu loh. Tapi mungkin perbedaannya gini, manusia ikan dan manusia. Jadi kalau manusia ikan itu bukan literally ikan. Jadi mungkin bolehlah dimakan. Ya, ada bedanya lah. Iya, aku rasa gitu. Saya ada satu artikel tuh nulis kayak gitu. Iya, masuk akal. Benar. Jadi mungkin saja kan, meskipun Hans bilang tadi ini mungkin si Kawamatsu ini masuk golongan manusia ikan, dan dia di sini diceritakan dikasih ikan, ya wajar. Bukan dikasih manusia ikan, ya kan? Iya. Oke. Siap. Mungkin ada lagi yang nilai jual dari si Kawamatsu. Aku namain dikit. Kawamatsu waktu keluar dari penjara, wah, sabetan pedangnya luar biasa cepat sekali tuh orangnya. Sungguh cepat sekali. Oke. Dan ini terakhir ya, ini daya tahannya dia. 13 tahun di penjara, dikasih makan makanan beracun, dipenjarakan di tempat yang gelap, penjara bawah tanahnya Wano, dan dia masih hidup. Itu daya juangnya luar biasa tuh, Len. Iya. Daya juangnya Hans. Makanya itu patut diperhitungkan. Makanya dia jadi hijau ya, lumutan lama di 13 tahun. Iya, betul. Kalau kita lihat dari semua Scabbard ini kayaknya dia yang paling tanda kutip menderita karena sampai di penjara. Menderita karena fisik ya, penjara. Terus 13 tahun makan makanan beracun kayak gitu sih. Wow, aku nggak nyangka ternyata sekeren ini Kawamatsu. Iya.
Dan Ya, lawannya makanya. Kinemon ini. Langsung. Berat. Oke, Kinemon. Kinemon ini termasuk ini ya, salah satu kayak pentolannya gitu ya, bisa dibilang. Ya, mungkin Hans dulu. Ada yang bilang dia ketuanya ini, Red Scabbard. Secara official atau secara kelihatannya seperti itu. Iya, kelihatannya seperti itu. Betul. Jadi dia yang kayak lebih pimpin teman-temannya gitu. Ya, mungkin karena dia orang yang dekat sama Oden ya. Yang paling dekat. Dia sih. pertama tuh dekat sekali sama Oden. Iya, Betul. tapi aku lihat kalau si Kinemon ini yang kerennya itu bukan apa ya? Kalau Kawamatsu kan tadi kelihatan keren dari ini ya, kuat secara fisik, terus dia ini berjuang. Kalau Kinemon ini kelihatannya seperti nilai plusnya itu ke komedinya nggak sih? Kekonyolannya itu. Betul. Nanti ada di salah satu chapter itu, aku tuh agak bingung ya. Oden ini keren sekali sih. Jadi ada salah satu chapter, mereka itu ditipu. Jadi sembilan sarung pedang merah ini sudah merencanakan sebuah aliansi yang begitu besar, pengumpulan orang-orang bahkan yang dari penjara, terus kelompok bajak laut Luffy, Trafalgar Law, semua tuh udah dikumpulin. Kita akan ketemu di satu titik gitu. Tiba-tiba pas mereka datang, semua kapal tuh sudah hancur. Dan kita tahu lah ya siapa pengkhianatnya gitu kan ya. Iya. Nah setelah itu, dan setelah itu naiklah mereka ke kapal, mereka jalan di tengah sebelum mereka naik ke kapal, mereka lihat di pelabuhan itu, loh kapal-kapal mana? Loh mana nih aliansi kita kok nggak datang kayak gitu. Tiba-tiba dari jauh datanglah kapal dan lain sebagainya. Terus Denjiro itu ngomong begini, loh Kinemon, aku tahu engkau pasti merencanakannya, engkau sengaja memancing supaya musuh itu berpikir bahwa kita tidak ada kapal. Engkau memancing supaya keadaan itu terlihat buruk, padahal inilah yang kau rencanakan. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi komiknya yang dibuat oleh Oda, itu seperti seolah-olah Denjiro ini gak bisa apa-apa. Kinemon ini gak bisa apa-apa. Hanya Denjiro tidak mau di saat keadaan segenting itu, orang tuh langsung drop emosinya kepada Kinemon. Lo ketuaku kok kayak gini? Apa yang direncanakan kok gagal gitu loh. Akhirnya Denjiro mencoba untuk membungkusnya dengan mengatakan bahwa bahkan rencana kegagalan ini pun adalah rencanamu. Nah ini kita masih nggak tahu nih Hen. Kita nggak tahu apakah memang itu Denjiro bukan pengkhianatnya, tapi Denjiro yang sengaja menutupi kelemahan Kinemon. Berarti Kinemon ini sedang ada masalah dengan karakternya dia. Dia seperti terobsesi untuk menjadi seorang ketua, padahal dia nggak mampu. Nah, ini jadi karena ada dua kali. Begitu sampai di Wano pun ada sebuah perkataan Denjiro yang kalau kita baca lagi itu sama dengan perkataan yang sebelumnya. Dan itu perbedaan waktunya tidak sampai beberapa hari ya. Itu di hari yang sama. Jadi seolah-olah kayak waktu Kinemon datang ke sana, ke satu tim itu datang ke sana, mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda juga. Denjiro kembali menutupinya. Loh kamu gini. Nah yang mencurigainya adalah Raizo melihat bahwa kayaknya nggak gini deh. Kayaknya Kinemon benar-benar gagal merencanakan deh. Nah ini seru nih. Oden menaruh gimmick-gimmick seperti ini di dalam cerita itu membuat kita jadi, apakah benar Kinemon ini nggak pantas jadi ketua? Atau dia terobsesi karena kematian Oden, dialah yang paling dekat dengan Oden sehingga dia harus mengumpulkan 9 sarung pedang. Nah seru di sini nih. Oh keren ya. Ini kayak politik dan konspirasi gitu-gitu. Iya, ini combine-nya Oda ini wah luar biasa. Di dalam keadaan perang ada cerita-cerita kecil yang buat kita tuh nggak fokus ke perangnya aja, tapi dia ada konflik internal gitu ya. Betul. Oke. Ya jadi langsung aja ya kayaknya kita tentukan antara Kinemon atau si Kawamatsu gimana? Oke, siap boleh. Oke, kalau aku berdasarkan cerita-cerita tadi ya, kayaknya Kawamatsu lebih keren deh. Susah gampang ya. Karena kan sih kebanyakan orang pasti pilih Kinemon ya. Pertama kan karena dia yang sudah lebih lama dulu dikenal sama pembaca biasanya kan. Bahkan paling akrab sama kelompok topi jerami ya.
Ya, ya. Dan sudah lebih dulu muncul daripada si Lain-lain. Kawamatsu. Iya sih, aku sih karena masih belum terlalu mengenal si Kawamatsu sih. Kalau aku sih masih memilih Kinemon. Walaupun dia memang tidak sehebat, mungkin tidak sekuat Kawamatsu ya. Walaupun dia juga kan punya kekuatan buah iblis Kinemon ini. Oh iya iya. Dipotong nggak mati-mati. Berubah. Bukan Berubah dipotong. baju itu aja kan. Merubah baju. Oh gitu ya. Iya. Iya. Kekuatannya Iya, nggak terlalu penting bikin sampai kita bajunya lupa. Iya, Iya. sampai lupa kalau dia punya kekuatan buah iblis. Betul. Tapi bagaimana Kinemon tetap dia sosok yang ya mungkin di dalam kelemahannya dia yang kurang bisa bertarung, tapi dia Bertanggung mau jawab. berkorban gitu. Ya bertanggung jawab. Karena kan selama ini juga dia yang terus menjaga si Momonosuke selama pelarian itu sampai kembali ke Wano itu sih. Kalau aku sih Betul. Kinemon sih. Oke. Masuk akal. Oke. Kita keputusan terakhir. Wah, gini nggak enak ya. Nanti kita gantian aja ya keputusannya. Pertandingan ini saya, ya kan. Keputusan nanti kan kita. Kalau saya sih Kinemon. Oh, oke. Oke, kenapa saya milih Kinemon? Aku setuju dengan Hans tadi. Pertama dia muncul dan kalau kita mau lihat secara garis besarnya, cerita big picture-nya atau gambar besarnya, sebenarnya dia yang paling ngotot mengumpulkan 9 sarung pedang merah. Wow. Jadi bisa dikatakan sosok ini nggak ada, 9 sarung pedang merah ini nggak nyatu, podcast ini nggak denden ini nggak terjadi juga. Bayangkan apa yang Kinemon lakukan tuh efeknya sampai ke kita loh. Iya. Kalau aku sih Kinemon sih, karena sosoknya itu. Meskipun mungkin ya, tadi ada sebuah kalimat yang aku bilang, kalau dia ini seperti seolah terobsesi pengen jadi ketua, sebenarnya kan nggak salah juga ya. Iya. Sebab sepeninggal Oden, percayalah 9 orang ini pasti penjahat. Nah dia mau mengambil tanggung jawab itu menurutku tidak salah juga sih, dengan keterbatasannya dia. Jadi secara keren-kerenan, Kinemon. Oke, berarti Kinemon lolos ya? Oke, Kinemon lolos. Oke, kita lanjut ke babak 8 besar. Kita mulai dari kiri atas. Ada Raizo dan siapa tadi namanya? Apa tuh? Asura Doji. Asura Doji. Nah, ya. Ini aku cuma tahu Raizo sih. Asura Doji sempat lihat keluar sebagai bandit gunung ya kalau nggak salah. Betul sekali. Dan cukup kuat juga ya. Dia bisa one on one. Bahkan kalau nggak salah menang ya waktu lawan Jack. Kalau menang kita nggak tahu ya, cuman atau seri ya? Kalau aku bilang, kalau aku sih gini, dia bisa melukai Jack. Iya. Levelnya termasuk level di atas lah. Betul. Di atasnya Kinemon nih kekuatannya. Kalau Raizo ini, kalau menurutku ini termasuk salah satu karakter terjelek yang pernah ada di One Piece. Bentuknya itu. Kenapa? Bentuknya secara fisik. Iya. Oh, apakah ini termasuk body shaming? Oh. Ya itu. Kalau menurutku sih sekilas itu. Cuman Raizo keren ya. Jurus-jurus ninjanya. Mengingatkan kita pada Sasuke. Iya, betul. Dia bisa menghilang. Bisa Kage Bunshin. Ya, jadi kalau kita lihat dari 9 karakter ini yang paling ninja banget Raizo memang. Iya, satu-satunya. Betul. Kita langsung voting aja ya. Iya. Sambil voting alasan kita, Pak. Soalnya ini sudah hampir setengah jam. Oh, ada. Iya. Siap. Ya. Durasi. Ya. Mungkin dari kalian dulu deh. Kalian kan sudah lebih jauh, mungkin lebih paham di antara mereka berdua. Gimana? Oke, kalau aku duluan ya. Ya. Oke. Kalau aku mungkin sih milih Raizo sih. Ya. Kenapa alasannya? Ya, karena dari semua anggotanya Sarung Pedang Merah, dia yang paling unik ya, karena dia ninja. Yang lainnya kan samurai. Nampakannya samurai gitu. Ini ninja sendirian. Dan kemunculannya sih waktu di awal itu berkesan banget sih. Oh, iya. Ingat.
ketemu sama Luffy itu. Merinding. Ya, diceritain kan sama si apa? Kinemon. Ada ninja. Terus sudah terbayang-bayang, wah ninja keren. Bisa jurus ini itu. Terus akhirnya munculkan dirinya. Kok jelek ninja. Iya. Secara pertarungan di mana ya? Dan Gimana? gak terlalu ini sih. Belum. Terlalu kentara di pertarungan ya. Oke. Ya. Tapi kalau dibandingkan Asura Doji, aku sih pilih Raizo. Kan lagi-lagi itu juga sih, karena dia kan lebih awal muncul daripada Asura Doji kan. Karena aku jauh lebih kenal dia, lebih berkesan lah istilahnya daripada Asura Doji. Asura Doji kan baru muncul belakangan aja sih. Iya. Oke, lanjut. Koar. Oke, kalau saya agak ini ya berbeda lah dengan Hans. Saya lebih memilih Asura Doji karena saya cukup kagum karena pertama dia ngelawan Jack, dia menang, terus kedua dia awalnya adalah penjahat gunung sampai meluluhkan hatinya mau bergabung dengan kembali lagi kepada 9 sarung pedang merah, dan yang terakhir dengan berat badannya yang aku rasa paling berat dari semua 9 sarung pedang ini ya, karena dia gendut sekali. Dia bisa selincah itu. Jadi ini orang gokil. Gitu sih. Dan dia punya anak-anak buah nih. Ini keren banget gitu. Oke. Iya. Dan rambutnya pink ya. Pinky boy. Beda kan. Oke, berarti sekarang aku ya yang kuncinya di Anda. Iya. Jadi susah ya. Rambutnya Raizo kayak anten loh, rambutnya Raizo. Kalau dilihat Bapak kayak ini loh, lambang Spider-Man loh itu, Hans. Oh. Iya, Spider-Man. Iya juga. Iya. Waduh, susah. Jadi bingung. Kalau aku sih mungkin aku bakal memilih Raizo sih. Soalnya saya belum kenal Asura Doji. Oke. Ada keterbatasan Anda berarti di sini. Tapi kalau berdasarkan argumen-argumen tadi kayaknya ya lebih condong ke si Raizo sih. Asura Doji mungkin belum terlalu berasa ini ya, feel-nya kalau buat aku. Cuma nanti belum tahu kalau kedepannya gimana. Tapi untuk saat ini aku pilih Raizo deh. Oke. Ya, oke. Berarti Raizo lolos. Dan kita lanjut ke babak 8 besar berikutnya, yaitu antara Kanjuro dan Kinemon. Mereka ini sama-sama ini ya, dua tokoh yang paling pertama ditemui kelompok topi jerami juga ya. Kinemon dan Raizo. Kinemon dan Kanjuro. Dan Kanjuro ini emang ampas sih modelnya. Dari mukanya itu kayak gimana gitu. Apa tadi? Mukanya kayak ampas. Iya. Waduh. Ini bukan body shaming lagi ya. Masuk ke spoiler ini nanti. Face shaming namanya nih. Ya. Oke, mungkin kalian ada yang mau berargumen tentang antara Kinemon dan Kanjuro? Spoiler nggak apa-apa ini, kita semua sudah tahu. Kinemon dan Kanjuro. Oke. Ya. Aku dulu aja ya, tadi kan Hans ya. Aku lagi. Boleh. Oke, singkatnya gini aja. Jadi kalau ngelihat ini sih aku salut sih dengan siapa ini, Kanjuro, karena Kanjuro ini bisa berdrama sedemikian rupa ya kan. Pada akhirnya dia menipu kawanan ini dan dia membelot. Ternyata dia ini semarga sama itu Orochi gitu kan ya. Jadi sekeluarga sama Orochi. Jadi bisa sedemikian berdramanya dan menipu 9 sarung pedang merah ini bahwa dia adalah sekutu. Bisa bayangin nggak? Menipunya itu bukan dari sekarang, tapi dari 20 tahun yang lalu waktu sama Oden. Wah, itu bagaimana tuh? Berarti berapa tahun? 20 tahun lebih dia, 20 tahun lah kita sebut aja ya. Dia memainkan peran sebagai seseorang sekutu. Dan Oden yang sejago itu pun tidak tahu. Atau mungkin kita nggak tahu nih ya bocorannya. Oden tahu tapi Oden sengaja tidak mau tahu. Atau belum sempat menyampaikan. Iya betul. Atau mungkin bukan. Mungkin kalau begitu kok kurang seru. Mungkin Oden tahu tapi Oden tidak mau tahu. Mungkin suatu kali ada berita tertentu. Wah itu keren banget.
bagaimana seseorang tuh bisa menerima meskipun dia tahu kamu ini bakal mengkhianati aku suatu hari nanti. Waduh. Iya. Oke, dari sisi Kanjuro ya. Kalau Kinemon tadi sudah dibahas. Sejauh ini karena aku tidak suka sosok-sosok pengki-pengki, saya tetap memilih Kinemon. Oke. Aku dulu ya sebelum Hans. Nah, ini Kinemon Kanjuro ini ibarat ini, cuy. Kalian sudah main Among Us belum? Oh ya, Imposter. MVP dia. Jadi MVP. Imposter menang nih gara-gara Kanjuro. Betul. Oke, saya pilih Kanjuro. Bahkan kekuatannya itu mengubah gambar menjadi ini ya, keluar menjadi nyata. Bisa hidup. Meskipun aku belum baca sampai yang terbaru, tapi saya sudah melihat spoiler yaitu tentang bagaimana caranya menggambar, dan itu benar-benar mind blowing sih. Dia gambar yang bagus pakai tangan kanan atau tangan kiri ya? Kanan ya kayaknya. Tangan kanan. Tapi pas dia bareng teman-temannya, dia gambar pakai tangan kiri. Itu imposter mana yang sampai memikirkan detail seperti itu? Betul. Padahal dulu katanya gambarnya jelek kan, tapi begitu jadi musuh gambarnya bagus. Iya, dia pinter lah, bisa mengelabui dengan sengaja gambar dengan tangan kiri. The best imposter. Kanjuro pilihanku. Kanjuro, oke. Wah, Hans, di tanganmu nih. Silakan Hans. Antara Kinemon dan Kanjuro. Ya. Susah kan. Tapi memang si Kanjuro ini tidak ada duanya sih. Sebagai imposter. Iya, sebagai seorang pengkhianat dia ini benar-benar totalitas. Jadi ya benar tadi kayak si Arnold udah bilang, dia udah sejak 20 tahun lalu loh. Bayangkan dia udah mengset itu semua dari dulu sampai 20 tahun ini. Ya, mengelabui sampai sekarang baru dia reveal kalau dia ternyata pengkhianat gitu. Iya. Dan walaupun walaupun dia pengkhianat, tapi itu hal yang patut ini ya diapresiasi. Iya. Ya, aku juga mikir gitu, makanya aku ngeri gak waktu ya? Maksudnya tidak mudah 20 tahun untuk berpura-pura gitu loh, ngerti gak? Iya, paham. Ya itu alasanku memilihnya. Sayangnya itu sih, kalau seandainya dia itu berada di pihak yang benar, misalnya dia berpura-pura jadi temannya Orochi gitu misalnya, tapi ternyata dia seorang sekabat, kan lebih gimana gitu kan ya. Kayaknya ada satunya nanti. Oh ya, ada lagi. Nanti ada. Tapi itu kan baru-baru aja. Ini udah 20 tahun yang lalu. Iya. Oke. Ini sejak di atas panci penggorengan dia sudah bersama-sama di situ. Jadi ya untuk kali ini mungkin saya memihak pihak yang salah atau pengkhianat ya, tapi Kanjuro memang patut diacungi jempol sih. Iya. Dan karena ini juga banyak orang juga yang akhirnya hate sama dia kan. Iya. Populer tapi hate. Oh iya. Tapi di hate, populer di hate. Semakin populer semakin banyak hater. Iya. Jadi untuk babak ini aku memilih Kanjuro. Maaf Kinemon. Oke. Oh nggak nyangka Kinemon bakal gugur lawan Kanjuro. Padahal aku milih supaya ada ini aja, supaya ada perdebatan aja. Ternyata Kanjuro yang lolos. Dengan mudahnya lagi. Mungkin yang bisa mengalahkan Kanjuro nanti pengkhianat di sisi satunya nanti. Oh iya. Keren juga kalau finalnya itu nanti ya. Tapi kita lihat nanti ya. Kita lanjut ke babak berikutnya. Yaitu si Sukuming. Ada si Nekomamushi melawan Inu Arashi. Nah ini saya sudah cukup kenal ya, karena ini mereka berdua ini sudah muncul dari Arc Show. Dan konsepnya keren. Mereka ini kayak yin dan yang, hitam putih, atas bawah, malam dan siang.
Dan Ini cukup lucu ya. Handy ini memberikan kita 2 suku Ming ditarung, ini gimana nih panitia? Iya. itu serunya. Jadi kita nih Masa bingung. awal-awal sudah ditarung. Lah, itu dia. Soalnya kalau mereka dipisah coy, itu tidak akan ada pertandingan antara Yin dan Yang. Oke, siap. Itu akal kan? Siap. Dan ini aku jujur aja aku bingung coy, milih mana juga antara dua orang ini. Kayaknya kalau Nekomamushi ini lebih barbar ya sifatnya. Kalau si Inu ini lebih calm gitu ya, lebih santuy. Kalau ya seingatanku sih gitu ya. Terakhir udah ini ya berubah jadi mode sulong dua-dua ya, atau gimana? Sudah. Terus lebih keren mana kalau dari formnya? Sama-sama aja sih. Cuma Iya. rambutnya lebih panjang, giginya lebih tajam gitu. Oke, kalau gitu langsung aja ya aku vote. Ini aku agak sebenarnya susah sih milih, tapi kalau dari desainnya kayaknya aku milih Nekomamushi sih. Soalnya aku senang dia lebih barbar, lebih gitulah. Sulit menjelaskan. Oke, silakan. Oke, berikutnya aku dulu ya. Ya, boleh. Ntar biar si Arnold yang memutuskan. Pasti kamu mau milih Inuarashi kan? Iya, supaya Arnold nanti ada kerjaan kan. Kalau aku pilih itu nanti gak usah Waduh. Ya, silakan. Ya, tapi sebelumnya aku kasih pengantar dulu lah sebelum milih. Ya. Ya, jadi memang mereka berdua ini sulit dibandingkan sih karena emang berbeda kan satu sama lain. Ya. Sama tapi beda gitu loh. Gimana cara ngomongnya? Kembar tapi beda, Jono dan Lono. Ya. Kalau begitu tetap harus memilih kan. Jadi kayak misalnya si Neko dia kehilangan tangannya. Ya. Dengan Inuarashi kehilangan kakinya. Itu aja udah kayak benar-benar kayak dua orang ini kebalikan gitu ya. Iya. Ini berat ini. Pengorbanannya sama soalnya nih. Ini kayak milih ayah atau milih ibu. Benar. Iya ini. Oh, ini benar-benar pertarungan yang ini ya. Ketat. Jadi saya memilih Inuarashi. Karena alasannya saya lebih seorang pecinta anjing daripada kucing gitu. Bukan, pasti alasan hantu supaya memberikan saya pekerjaan ya. Ya itu yang. Ya, sebenarnya itu Oke, terselubung ya sebenarnya. Oke. Waduh. Oke, langsung milih aja ya. Atau kita skip aja ya, karena yang kayaknya round berikutnya ini pasti lolos ke final nanti. Jadi siapapun kita pilih ini pasti kalah nanti. Kayaknya. Tapi silakan. Kalau ada argumen silakan. Iya. Kalau aku sih, kalau melihat kondisi begini ya, sudahlah. Aduh. Oke. Inuarashi. Ya. Inuarashi. Kenapa? Karena saya tidak terlalu suka barbar. Saya senang orang yang berpikir dengan tenang, mengeksekusi dengan rapi, sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Inuarashi. Tapi, berat ini memang. Berat. Dengan terpaksa harus Inuarashi karena bicara pengorbanan, Neko punya, Inuarashi punya. Bicara soal suku mereka sama. Bicara soal kekuatan, aku rasa kalau sudah sama mode sulong, mungkin sama, ya kan? Wah, kalau bicara tadi ada bilang lebih suka anjing daripada kucing gitu kan ya. Kalau saya bicara ke karakter aja ya. Keren sekali kalau karakter seseorang yang seperti Inuarashi itu dia tenang dan bisa mengontrol keadaan atau emosinya sampai sedemikian rupa. Dan kalau nggak salah tuh ada sempat ngomong-ngomong sama Marco gak, Hans? Kamu ingat gak di salah satu desa itu benar Inuarashi bukan ya? Kalau nggak salah yang ke desa itu si Neko bukan? Yang ketemu si Marco. Iya, yang ke desa itu Nekomamushi. Si Inu langsung ke Wano, seingatku gitu.
Oke oke. Berarti pilih Neko. Nah ini berat kan, berat. Dan by the way mereka tuh dari kecil loh bertemannya. Oh iya iya. Wah, ini Hendy ini luar biasa kalau memberikan PR ini. Aduh, Inu deh, Inu jauh lebih tenang soalnya. Saya lebih memilih Inu, Arasi. Oke deh, kita terima. Sorry ya, buat para penggemarnya Neko. Pasti pendengar pun merasa ya memang sama-sama layak ini ya, seimbang sih. Sulit. Iya, betul. Cannot complain. Ya. Oke. Oke. Inu Arasi. Ya. Saya close. Kita lanjut ke babak berikutnya, yaitu si Okiku melawan Denjiro. Nah, ini terlalu timpang, Bapak ya. Kok bisa timpang? Saya dulu kan sekarang berarti ya. Ya, silakan. Saya rasa ini yang di bagian pertarungannya ini ketika siapa nih Denjiro bertemu dengan Kikunojo, ya. Ya. Aduh. Secara segi kekuatan 9 kabat ini menurutku yang paling kuat Denjiro. Kekuatan ini. Ya. Nah, ada cerita di balik itu mungkin singkat aja. Itu kan ada ketika Denjiro itu dulunya rambutnya nggak gitu. Mukanya nggak gitu. Sedemikian depresinya dia sampai rambut berubah, mimik wajah berubah, karakter juga ikut berubah, bentuk rahang berubah. Luar biasa. Operasi plastik. Mungkin dia dari Korea. Ya. Inspirasi boy band. BTS ini yang tadi. Kalau dari Korea bukan Denjiro namanya. Jadi apa? Pak Jiro. Pak Jiro. Aku kalau dua ini secara singkat, tapi Kikunojo juga hebat sih. Pengorbanannya apa? Ya semua orang di sini berkorban selama 20 tahun sih. Tapi yang sampai ngefek segila dan stres itu Denjiro dan dia bisa menutupinya juga, tidak kalah dengan salah satu kandidat yang di atas itu ya. Imposter itu kayaknya bakal bertemu di final ini ya. Saya Denjiro. Oke. Hans atau aku dulu? Aku dulu. Kamu. Oke, jadi kamu tuh untuk hal tipu menipu Denjiro cukup oke juga sih. Ya. Tapi yang lebih hebat adalah Okiku. Okiku lebih menipu lagi. Ya, dia ternyata lebih hebat karena telah menipu semua orang termasuk saya yang membaca. Jadi bagi yang harusnya semua sudah tahu ya, Okiku ini adalah seorang pria pintar menempatkan diri sih. Jadi memang di awal tuh digambarkan sebagai wanita gitu kan ya. Ya memang dia suka pakai. Pokoknya gambarnya pasti karakter perempuan nih gitu. Cantik gambarnya. Ya. Tapi ternyata di reveal ternyata dia itu Lucinta Luna. Laki-laki tapi ya hatinya wanita gitu. Jadi dia pakai busana wanita. Nggak itu juga. Ternyata dia juga bertarungnya hebat juga. Dan dia kan masih saudara sama Iso ya. Iya. Loh, Kikunojo ini jadi kalau aku cowok. Nah, bahkan si Arnold pun baru tahu. Loh, enggak. Dia kan saudaranya Izo kan? Iya. Oh. Loh, itu di chapter berapa ya, Hans? Waduh, saya kurang ingat. Oh, iya. Kalau Izo iya. Izo memang kan penampakannya, kalau Izo tuh agak ini sih. Masih agak sama-sama kan. Kadang satu sisi kelihatan kayak laki-laki, satu sisi kayak perempuan. Betul. Kalau Okiku kan dari awal digambarkan sama Oda kan cewek banget, perempuan banget gitu loh. Kayak gimana cara Oda menggambar karakter perempuan pada umumnya. Tapi ternyata memang sudah di-reveal dan dia sendiri yang ngomong kalau aku ini perempuan laki-laki gitu. Ya. Okiku ini Kikunojo kan? Iya betul, orang yang sama.
Waduh. Jangan Siap. kok Arnold sudah tertipu selama ini penggemar Okiku ya? Bukan. Cuma maksudnya saya Izo itu cowok, Okiku ini perempuan. Ternyata sama-sama laki. Keluarga yang aneh gitu. Iya, laki-laki. Siap. Ini kayak kan sekarang kan lagi musimnya anti diskriminasi gitu kan. Jadi di anime atau kartun-kartun kan banyak orang yang bikin karakter yang merepresentasikan nggak cuma gender-gender yang laki perempuan gitu. Salah satu agenda. Ya agenda gitu. Oke. Tapi menurutku cukup keren sih. Jadi walaupun ya itu dia bisa menipu kita selama ini. Lebih daripada si Denjiro bahkan Kanjuro. Jadi kamu milih Okiku? Oke, berarti aku ya ini kesempatanku untuk memilih ya. Ya. Ini aku sudah mempertimbangkan untuk proyeksi ke depan juga. Untuk menumbangkan final boss kita perlu Denjiro cuy. Meskipun saya belum terlalu kenal Denjiro, terakhir yang aku tahu itu dia masih itu yang jadi anak buahnya si Orochi, terus nolong si itu Tuan Putri siapa itu lupa namanya. Nah itu, aku baru sampai situ sih. Tapi kalau melihat nanti ke depannya kayaknya dia role-nya bakal cukup penting ya, sama kayak yang tadi udah diceritain Ko Arnold tentang dia nyelamatin ini ya yang berkaitan dengan Kinemon, kepemimpinan Kinemon seperti itu loh. Itu kayaknya menambah nilai plus dari seorang Denjiro sih menurutku. Jadi aku vote Denjiro. Berarti Denjiro lolos ke babak berikutnya dan sekarang saatnya untuk babak semifinal ya. Kita mulai dari bracket atas semifinal ada Raizo dan Kanjuro. Ya, kayaknya ini kita semua sudah tahu ya siapa pemenangnya. Mau langsung bareng aja disebutkan. Oke, coba. Raizo dan Kanjuro. Oke, Raizo dan Kanjuro. Kita langsung aja ya sebutkan pemenangnya. 1, 2, 3 nanti kita sebutkan bareng-bareng. Oke. Ya, 1, 2, 3. Kanjuro. Nah, menang muda Kanjuro. The best imposter. Nah. Betul. Ini kalau dia main werewolf ini menang ini werewolf. Iya. Bayangin mereka ditipu 20 tahun. Kebersamaan yang palsu itu berarti. Raizo kayaknya sudah tidak berdaya sama sekali. Betul. Dan dengan cepat kita mendapat finalis pertama Kanjuro. Oke, tidak ada bantahan ya. Kita langsung lanjut ke bracket bawah. Kayaknya ini juga cukup cepat juga ya ini. Mau langsung lagi kayak tadi. Bracket bawah. Siapa? Boleh. Inu Arashi dan Denjiro. Inu Arashi dan Denjiro. Oke, sama kayak tadi ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, 1, 2, 3. Denjiro. Sama seperti tadi. Menang muda Denjiro. Inu Arashi meskipun bersaing ketat dengan Nekomamushi, tapi itu semua hanya kesia-siaan. Karena pasti kalah oleh Denjiro. Nah, ini yang seru ini. Udah pertarungan final. Emang pantas. Ini spy versus spy. Betul. Double agent. Bahkan kalau kita lihat warnanya ya, merah biru. Sangat kontradiktif. Betul. Mantap ini. Oke, langsung aja kita ini ya pilih-pilih. Ada yang mau milih duluan? Langsung milih nih. Ya, silakan. Kalau sudah ada. Dulu Han. Habis itu aku. Oke, aku dulu ya. Atau aku dulu deh. Oh, jangan, kamu penutup. Jangan, kamu terakhir aja. Iya, betul. Oke. Ya, silakan. Antara Kanjuro atau
Denjiro alias Kyoshiro ya. Gimana ya? Kalau gue sih pilih Kanjuro sih. Wow. Karena ya itu tadi, kembali lagi karena dia karakternya cukup unik ya. Dan lagi kekuatan buah iblisnya itu juga kembali itu lagi sih. Dia kan kalau mengeluarkan koin harus menggambar. Iya. Dan kayak tadi kamu bilang, kalau dia waktu sama teman-temannya dia gambar pakai tangan kiri, jadi gambarnya jelek kan. Tapi kalau waktu dia sedang bertarung serius, dia pakai tangan kanan. Iya, iya. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu, yang kayak detail gitu, yang dia konsisten gitu loh. Itu cukup menarik sih bagi aku. Ya walaupun akhirnya dia jadi pengkhianat. Ya, oke. Sepertinya saya tahu pilihan Arnold nanti pasti siapa. Soalnya gini loh, kalau dilihat tuh gini, bedanya Kanjuro sama Denjiro. Kanjuro itu dia tetap orang yang sama dari dulu sampai sekarang ini. Jadi sejak 20 tahun lalu dia orang taunya Kanjuro gitu kan. Tapi kalau si Denjiro kan dia harus merubah namanya, merubah mukanya harus berubah supaya dia nggak ketahuan gitu. Sedangkan Kanjuro itu cuma dengan skill actingnya, skill apanya, dia bisa kayak seolah-olah membuat orang percaya dia orang yang berbeda dari yang ada dalam hatinya gitu sih. Ya, Soalnya dia bilang juga kayak si karakter Kanjuro ini dia terinspirasi dari ini, ada seni peran di Jepang kayak kabuki gitu loh. Betul. Iya. Dilihat dari mukanya lumayan putih-putih gitu kan. Iya. Jadi kayak ada unsur-unsur acting atau gimana gitu sih. Jadi memang cocok sama penggambaran karakternya dia. Walaupun mungkin banyak yang nggak setuju ya, tapi bagiku Kanjuro, masa Red Scabbard keren adalah pengkhianat Red Scabbard. Kamu apa, Han? Kanjuro. Oke. Ya. Oke, Silakan. saya ya. Ya, silakan. Ya, saya mungkin teman-teman sudah pada tahu saya pasti akan memilih Denjiro ya. Karena menurut saya begini, cukup unik ketika Oda membuat sebuah cerita dan mungkin satu-satunya cerita di mana orang itu stres sampai berubah ekspresi, berubah rambut, berubah tulang tengkorak, berubah semua gitu loh. Saya nggak tahu kalau postur ya, tapi waktu kemudian terus kalau dilihat kayaknya kok tambah kuat ya. Kalau yang sebelumnya tuh dia cupu, nangisan, cengeng gitu loh. Terus ketika dia stres dan mengalami kematian Oden, terus berubahnya menjadi seorang Denjiro, kok kayaknya tambah kuat. Ada satu adegan waktu itu Zoro itu menebaskan pedang dan ditahan oleh Denjiro. Terus kalau kita melihat kayak gitu, ya biasa lah ya. Mungkin pada saat itu Zoro tidak mengeluarkan tenaga penuh. Ya mungkin, bukan mungkin, tapi ya pastilah ya kalau Zoro sampai mengeluarkan tenaga penuh kan berbahaya juga. Mungkin juga waktu itu Denjiro lagi kuat-kuatnya, Zoro lagi nggak terlalu fokus buat tarung, banyak alasan. Tapi ada sebuah balon kata yang keluar dari pemikirannya Zoro mengatakan kayak gini. Siapa orang ini? Orang ini kuat sekali. Oh, orang ini kuat. Kata-katanya kayak gitu. Jadi, wah, kita tahu ya, Oda kalau menaruh informasi-informasi itu bukan sekedar menaruh informasi tentunya. Nah, ketika saya tahu ternyata dia adalah Denjiro yang maksudnya adalah Denjiro anggotanya Oden, wah, saya sudah bisa membayangkan ini. Bagaimana aliansinya bajak laut Luffy, terus apa semua mereka topi apa sih siapa tuh Trafalgar ketemu sama Kid, ketemu lagi dengan Red Scabbard ini, wah sudah membayangkan kalau ada anggota sekuat ini, ditambah tadi Asura Doji tapi kan sudah kalah di ini ya di awal-awal itu. Jadi saya cuma mendukung Denjiro karena loyalitasnya. Bahkan dia menolong apa nih adiknya Momonosuke, siapa namanya? Ya itu yang dari tadi kita nggak ada yang inget. Siapa namanya ya? Adiknya Komurasaki. Itu dia Komurasaki. Betul. Terus aku pas lihat itu,
Hiyori. Hiyori. Kozuki Hiyori. Ya, Hiyori. Akhirnya kita tahu. Kozuki Hiyori. Dia nolong. Dia sampai, aduh, luar biasa. Dia mempertaruhkan. Kalau sampai dia ketahuan, bubarlah acara ini, ya kan? Nah, itu sih, dan saya suka pengorbanan. Saya suka orang kuat. Dan ketika pujian itu datang dari seorang master pedang Zoro, ya mungkin belum sehebat ini ya, siapa tuh namanya? King. Apa yang bukan yang pedang besar ini siapa? Mihawk. Mihawk. Ya. Ya, jadi ya sampai Zoro bisa bilang dia kuat ya. Saya memilih Denjiro. Oke. Keputusan yang berat di tangan Hendy. Kalau Kanjuro tarungnya gimana? Sejauh ini? Melukis. Sebelum dia lukis sudah ditebas dong berarti. Gak ada yang keren lagi ya? Dia cuman lukis apa kayak burung. Terus apa-apa gitu. Waktu Pasukan sih. bertarung terakhir dia gambar pasukan gitu. Iya, betul. Oh, keren berarti. Pasukan langsung banyak pasukan gitu keluar. Iya sih, kemarin ya waktu baca itu ya keluar sih beberapa pasukannya dia. Terus kalau si Denjiro ini apa? Selain berpedang? Atau cuman berpedang aja ya? Iya, berpedang aja. Nggak ada gimmicknya ya? Mungkin pedang api atau pedang listrik atau apa gitu? Enggak sih. Nggak ada sih gimmick kayak gitu dari Denjiro. Cuman ya kata-katanya Zoro itu jadi peganganku sampai sekarang. Zoro kan nggak mudah memuji orang kan. Iya. Nah, itu dia. Jadi kalau diibaratkan tuh kayak gini lah. Kalau si Kanjuro itu mungkin dia buah iblis ya, pemakan buah iblis kekuatan, jadi itu kayak gift gitu loh. Dia udah dapat itu dari awal. Kalau si siapa tadi? Denjiro itu dia dapatkan dengan latihan. Itu bedanya. Iya. Jadi antara orang yang berlatih sama orang yang memang gifted. Oke. Ya, jadi saya harus milih ya. betul. Jadi kalau dibilang Denjiro ini memiliki loyalitas ya. Tapi sebenarnya si Kanjuro juga loyalitas coy kepada pihak musuh meskipun. Beda ini ya, beda loyalitasnya. Iya, tapi secara nilai loyalitasnya bisa dibilang sepadan ya. Ya. Tapi kalau saya disuruh memilih, sepertinya keputusan yang sulit, tapi saya harus memilih Denjiro. Selamat untuk Denjiro. Wah, hore. Loh, alasannya apa pilih Denjiro? Kayaknya aku sih masih terbayang-bayang dari yang disampaikan Ko Arnold tadi, yaitu tentang bagaimana Denjiro dalam konflik internal ya, yang dia mengcover si Kinemon tadi, membackup. Jadi dia tahu perannya, dia bukan pemimpinnya, tapi dia tahu cara mensiasati, membackup seorang Kinemon yang mungkin saat itu sedang terdesak, tapi dia tahu cara mengcovernya. Itu sih kalau dari aku. Jadi dia ini bukan sekedar ini ya, bukan sekedar petarung atau mata-mata, tapi dia juga punya ada jiwa apa ya? Apakah bisa disebut kepemimpinan atau mungkin semacam ini Zoro ke Luffy. Nah ini kalau Denjiro dia ada sifat yang sama seperti Zoro ke Luffy tapi ke Kinemon. Mungkin itu sih kalau dari aku. Gimana? Keren nggak konklusinya? Penutupan yang epic ya. Ya itu. Oke. Ada sanggahan? Enggak dong. Saya kan pendukung Denjiro. Ya mungkin kalau ada pendengar yang mau menyanggah boleh. Ya silakan buat pendengar yang mau ada pendapat lain. Harusnya ini yang menang atau siapa atau gimana? Kalian bisa komen di YouTube atau yang dengar di Spotify, di podcast lain, kalian bisa komen di fanpage Facebook kita di Denden Podcast. Dan oke, mungkin segitu aja ya untuk Denden turnamen kali ini. Cukup seru karena ada Chef Arnold KW. Ini saya mau masak habis ini ya.
Oh ya. Oke. Mungkin Chef Ya. ada ini sosial media yang mau dipromosikan? Oh, jangan. Saya ini orangnya rendah hati ya. Jadi jangan lupa follow IG saya saja. Tetap nitip ya, tetap nitip ya. Gak ada Oke. sih, gak ada. Nggak usah ya. Senang bisa diundang untuk bisa mengisi podcast yang luar biasa seru ini. Next time undang lagi ya. Siap. Kita juga terima Siap. terima kasih banget ini Chef Arnold bisa datang dan keren ya. Dia berteori-teori yang sangat bagus ya tadi. Respect. Iya. Oke. Terima Kalau kasih gitu ya. sekian untuk Dada Podcast kali ini. Saya Hendy Jul Saya Hans. Dan saya, Chef Arnold. dan sampai ketemu di Dada Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.